tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami. Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap cinta Tuhan. Karena kami tahu tidak ada pribadi yang sepertimu Tuhan. Engkau begitu baik dan begitu mengasihi, dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya di mana kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu atas hidup kami. Supaya semakin hari kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga cinta kami akan Engkau semakin dalam dan semakin dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang ada di ruangan ini, sehingga mereka benar-benar bisa mengerti, memahami, dan menghayati setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mentaati, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tahu Tuhan, hamba penuh dengan keterbatasan, hamba bukan orang yang sempurna, tetapi hamba yakin dan percaya ketika Roh Kudus mengurapi, maka Engkau akan memakai hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari bibir, lidah, mulut hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan membawa kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, haleluya. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, langsung saja kita akan lihat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15 ya. Nah, di monitor sudah ada. Silakan dilihat ya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Ya, Bapak dan Ibu boleh nanti fokuskan juga perhatian di kalimat atau kata-kata yang saya garis bawahi kuning ya, warna kuning dan garis bawahi. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di sini sangat luar biasa. Ya, tema kita coba next Bu. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul adalah beriman kepada ketuhanan Kristus ya. Beriman kepada ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dari pembacaan firman Tuhan tadi, ya kita mendapati satu kebenaran yang sangat luar biasa. Bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar guru. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia adalah pribadi Allah sendiri, Bapak yang kasih Tuhan. Dan kita melihat begitu luar biasanya, dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjadi manusia. Ketika dia datang, ya, dia datang, firman Tuhan katakan, dia berkata, aku datang bukan untuk
dilayani, tapi untuk melayani. Dan perikop firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berpenggalan atau bagian dari ayat firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana Yesus sedang mengajarkan sebuah kerendahan hati, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau dia adalah pribadi yang luar biasa, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia mau merendahkan diri dan mau melayani, saudara. Kita juga sebagai umat tebusan Tuhan harus mau melayani. Amin. Kita harus mau saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya untuk dilayani, dihormati, dihargai, tapi kita juga harus bisa menjadi pribadi yang mau melayani, bersedia melayani, bersedia memberi, menghormati dan menghargai orang lain, saudara kasih Tuhan. Ya, tema kita adalah beriman kepada Tuhan, kepada ketuhanan Kristus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak kasih Tuhan ya. Next, Bu. Kenapa kita perlu mengimani bahwa Yesus itu bukannya sekedar manusia, tidak mengimani hanya Yesus itu sebagai nabi, sebagai guru, tetapi kita harus mengimani dia sebagai Tuhan. Ya, di dalam di sini katakan bahwa pondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Kristus, saudara. Jadi sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, pondasi ya yang ada dalam iman kita adalah mempercayai, mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Saya kasih Tuhan, kalau kita bisa memiliki iman, memiliki kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengimani, yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, kalau tidak dikaruniai oleh Tuhan, ya, tidak dibukakan pengertiannya hatinya untuk menerima dia sebagai Tuhan. Makanya di dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu Tuhan, banyak orang yang menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, banyak orang mengakui Yesus hanya sekedar nabi, saudara. Banyak orang mengakui bahwa Yesus itu adalah guru. Banyak orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang membuat mujizat, banyak membuat mujizat. Tetapi tidak banyak orang yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita nanti akan melihat dasarnya. Kenapa orang Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar manusia, bukan sebagai nabi, juga bukan sebagai guru, atau sebagai tokoh dalam sejarah yang pernah hidup, yang kita jadikan teladan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita mengimani bahwa dia adalah pribadi Allah sendiri, dia adalah pribadi Tuhan sendiri, saudara yang kasih Tuhan ya. Pondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Kristus sebagai dasar yang kokoh dan tak bisa digoyahkan. Kesaksian tentang kemesiasan atau ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi pokoknya, tetapi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai orang Kristen nggak bisa bilang pokoknya Yesus itu Tuhan, gitu kan? Ya, gereja itu tidak mendoktrin, mengajari kepada kepada umatnya itu pokoknya Yesus itu Tuhan, tanpa ada dasarnya, tanpa ada alasan. Ya, pokoknya itu artinya gimana ya? Mau menang-menangan sendiri, saudara. Kita buat sendiri seolah Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, sebenarnya ada penyataan yang firman Tuhan itu berikan sebagai alasan kenapa kita harus mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Dan kita akan melihat kesaksian itu berasal dari siapa, ya. Next. Yang pertama kita lihat bahwa Yesus adalah Tuhan, itu kita bisa saksikan dari apa yang disaksikan oleh Yohanes, saudara yang kasih Tuhan ya. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan ayatnya yang ke-14 kita akan lihat. Next, Bu, kita akan baca ya.
Ya, saya akan bacakan pelan-pelan Bapak Tuhan, karena ini bicara tentang, kalau kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Tuhan, saudara. Ya, kita ini harus menginsafin, menyadari bahwa otak kita ini sangat terbatas, saudara. Kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya tentang pribadi Allah itu, saudara. Karena pada hakikatnya adalah kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, makhluk ciptaan Tuhan itu penuh dengan keterbatasan, termasuk otak kita. Ya, otak kita kalau dibedah itu segedenya enggak lebih gede bakpao ya. Ya, lebih gede dari bakpao, saudara. Bagaimana otak yang kecil itu bisa memahami Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu besar, saudara, Allah yang begitu yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia, kita perlu menyadari akan keterbatasan kita. Tetapi selain menyadari akan keterbatasan kita, ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menemukan penyataan Allah melalui firman-Nya, dan kita akan melihat pernyataan Allah yang tertinggi, pernyataan firman Tuhan ya mengenai Yesus yang tertinggi, saudara yang kasih Tuhan. Yaitu kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan katakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari ayat firman Tuhan ini ada pernyataan Allah yang paling tinggi. Di sini dikatakan firman itu adalah siapa? Allah. Nah, ada orang yang coba bingung dengan kalimat sebelumnya. Kan dikatakan Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah ada dua pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu perdebatan Bapak Ibu Tuhan. Yang inilah yang nggak bisa kita terima secara logika. Tapi kita akan melihat pernyataan Allah yang paling tinggi, yaitu di kalimat yang terakhir. Dikatakan firman itu adalah Allah. Ini ada kunci, saudara. Ya, di belakangnya mungkin kita akan kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab dalam Injil, kita akan melihat sesuatu yang kayaknya sepertinya kontradiksi. Ya, seolah-olah itu Yesus, Allah dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Ya, yang terpisah-pisah, saudara. Tetapi kalau kita melihat pernyataan Allah pernyataan firman Allah yang tertinggi adalah menegaskan bahwa Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia, itu adalah Allah sendiri, ya. Yang dimaksud firman itu siapa? Ya, kita akan lihat, saudara, ya. Ia, yaitu firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu oleh firman. Dan tanpa Dia atau firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman di sini disebut sebagai Allah, Dia juga adalah pencipta dari segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada kalau tidak diciptakan oleh firman ini. Tidak diciptakan oleh Allah ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan ayatnya yang ke-14 nih, ya, dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi siapa, Bapak Ibu? Menjadi manusia. Manusianya siapa? Ya, Yesus. Ya, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, dan firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Ini harus menjadi fondasi iman kita, saudara. Kita jangan hanya beribadah kepada Tuhan, hanya mengenal Dia sebagai nabi, sebagai manusia, sebagai guru, sebagai pembuat mujizat dan sebagainya. Tapi kita perlu mengenal Dia dan meyakini bahwa Dia adalah Allah sendiri, saudara. Ini kesaksian dari Yohanes sendiri, ya. Firman Tuhan. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, tak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi apa yang kita baca dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dan Allah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jika Allah kekal, maka demikianlah juga firman-Nya itu. Jadi kalau
firman atau Yesus bersama dengan Allah itu berarti dia di dalam kekekalan juga keberadaannya, saudara. Allah kekal, dia juga pribadi yang kekal, ya. Firman itu kemudian menjadi manusia, diam di antara manusia, apa yang semula jauh dan tak kelihatan sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui. Ya, Tuhan itu, Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh dari kehidupan manusia, yang tidak terjangkau oleh manusia. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah, Bapak guys, Tuhan. Jadi Allah yang tidak kelihatan, Allah yang transenden, Allah yang maha tinggi itu, dia hadir. Dia datang kepada umat manusia. Itulah Allah yang kita sembah. Firman itu menjadi manusia. Ya, di dalam pribadi Yesus, saudara kasih Tuhan. Ya, apa yang semula jauh dan tak kelihatan, sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui, saudara. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendatangi kita. Ya, dia bukan Allah yang kita datangin, saudara, tapi dia mendatangi kita, menghadiri kita, saudara. Ya, bulan ini adalah bulan di mana kita sedang memfokuskan diri kita untuk mengingat perbuatan Tuhan. Ya, dia akan disalib, ya, tapi sebelum disalib dia mengalami penderitaan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa, sampai akhirnya dia nanti akan menyerahkan nyawanya. Itu bukti apa? Dia hadir, saudara. Dia hadir untuk kita, saudara. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang mencari kita. Kita bukan mencari dia. Ya, kalau kita mencari dia nggak bakalan ketemu, saudara. Tapi Allah yang mencari kita. Ya, maka kita pasti ditemukan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi keilahian Yesus Kristus dapat kita lihat dari kesaksian Yohanes. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Lalu keilahian atau ketuhanan Yesus itu juga kita akan lihat dari kesaksian Petrus, saudara. Ya, yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Ya, kita baca ayat firman-Nya dulu. Ya. Matius 16 ayat kita baca ayatnya 15 sampai 16. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya kepada Petrus, saudara kasih Tuhan. Siapa tentang pribadi yang kamu kenal tuh? Saya ini siapa? Gitu kan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," saudara. Jadi Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, saudara. Ya, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah yang hidup, saudara. Dan Yesus mengatakan di ayat sesudah ayat ini dikatakan kalau bukan Bapa yang mengaruniakan, kamu tidak akan bisa mengucapkan bahwa aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, saudara. Jadi orang yang bisa mengucapkan, mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Sering kasih Tuhan, ya. Oleh karena itu, hari ini kita melihat, saudara, ya, dari kesaksian Petrus, bahwa kesaksian Petrus itu meneguhkan, menegaskan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dia, Simon Petrus menyatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," saudara. Ya, pengakuan itu tidak ditolak atau dikoreksi oleh Yesus. Namun justru ditegaskan bahwa kesaksian itu bersumber dari Bapa Sorgawi. Ya, tadi ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Tiba-tiba Petrus menyeletuk, ya, "Engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup." Yesus katakan di ayat sesudahnya bahwa itu karena Allah yang mengaruniakan, Allah yang membukakan pikiran dan hatimu, engkau bisa mengatakan bahwa aku adalah anak Allah yang hidup, saudara. Yesus tidak menolak, Yesus tidak mengoreksi. Ya, engkau salah, enggak bilang begitu sama Petrus. Bukan, jangan sebut aku anak Allah, jangan sebut aku Mesias, bukan. Tapi dia menegaskan bahwa perkataan Petrus itu adalah perkataan yang benar, karena itu sumbernya dari Bapa, ya. Karena pengakuan akan kemesiasannya, kemudian Yesus berjanji untuk mendirikan jemaatnya di atas dasar itu, ya.
Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang kedua, alasan yang kedua ya, kesaksian yang kedua. Terus kesaksian siapa lagi? Kesaksian kita dapatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah kesaksian dari Yesus sendiri. Ya, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya. Firman Tuhan katakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi Yesus sendiri itu membenarkan saudara, mengiyakan, mengamenkan bahwa dirinya, pribadinya adalah Tuhan. Ya, dia bukan hanya nabi, bukan hanya sebagai Habib ya, yang ajaib, tapi dia adalah Tuhan. Makanya dia dikejar-kejar oleh orang Farisi, orang Saduki. Karena apa? Karena menyamakan dirinya dengan Allah, saudara. Kalau Yesus menolak dirinya disebut sebagai Allah, ya menolak dirinya disamakan dengan Allah, dia pasti aman-aman saja. Ketika dia menyembuhkan penyakit, dia mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dia pasti aman, saudara. Dia tidak akan dikejar, dia tidak akan dianiaya. Kalau dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia mengalami penganiayaan dari pihak orang Farisi, orang Saduki, ya, oleh orang ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena hukum yang mengatakan bahwa seseorang menyamakan dirinya dengan Allah itu hukumannya berat, saudara. Ya bisa dirajam, makanya bisa dibunuh, saudara. Makanya Yesus itu banyak sekali mengendaki supaya disalibkan, saudara. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya dengan sebagai Tuhan, ya. Setelah Yesus mencuci kaki para muridnya, dia berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Tentunya Bapak yang kasih Tuhan, kesaksian ini bukan hanya dari Yohanes, Petrus, ya, diri Yesus. Ada murid-murid yang lain seperti Filipus. Ya, kalau kita buka di dalam Yohanes 14 itu, ketika Filipus bertanya, "Guru, tunjukkanlah, ya. Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku." Maka Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masa engkau bilang tunjukkan Bapa kepadaku? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat siapa? Bapa. Kamu melihat aku, melihat Allah, sudah yang kasih Tuhan. Ya, Yesus menegaskan bahwa dirinya sendiri adalah Allah. Ya, sekali lagi Yesus tidak menyalahkan dan melarang para murid untuk menyebutnya guru dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa memang demikianlah faktanya. Dengan demikian iman kita kepadanya tidak dilandasi pada sesuatu yang rapuh, namun pada pengakuannya sendiri. Tentu saja ini lebih dari cukup sebagai pondasi yang teguh, saudara yang kasih Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan, kita jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya, jangan pernah menyangsikan, meragukan akan keilahian, ketuhanan Yesus, saudara. Kita harus meyakini bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini harus kita pegang, saudara, ya. Jangan sampai nanti di luar di sana yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, ya, tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah manusia, saudara. Jangan, saudara yang kasih Tuhan. Lalu apa ini? Apakah makna atau arti bagi orang percaya dengan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, ketika kita mengetahui, kita menyadari, mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, saudara yang kasih Tuhan, tentu ini memiliki makna yang sangat dalam hidup kita. Kita nggak hanya sekedar, ya, Yesus itu Tuhan, tapi ini juga harus ada sesuatu yang mempengaruhi hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, next ya, stop situ aja. Apakah makna atau arti bagi orang percaya atau bagi bapak dan ibu dengan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yang pertama, kalau bapak dan ibu mengimani, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia berdaulat atas hidup bapak dan ibu, saudara. Dia berkuasa atas hidup bapak dan ibu, saudara. Hidup dan mati bapak dan ibu ada di tangannya Tuhan, saudara.
Ada di tangannya Yesus, saudara. Hidupmu diberkati dan tidak diberkati itu ada di tangannya Tuhan Yesus. Dia berdaulat, dia berkuasa, dia mengontrol seluruh kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar berdaulat atas hidup kita, tetapi dia juga berdaulat atas segala alam semesta ini, Bapak Yesus Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan bukan hanya sempit ya atas hidup kita saja, tapi dia kuasai semua. Semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Makanya ketika Yesus melayani, saudara, ketika dia menjadi manusia, dia tetap berkuasa atas alam semesta. Dia tetap berkuasa atas hukum alam ini, saudara. Yesus pernah berjalan di apa? Di atas air. Itu artinya apa? Dia melawan hukum alam, saudara. Siapa di sini yang bisa berjalan tanpa alat bantu ya? Ya kalau sekarang mah ada ski ya. Nah, itu namanya pakai alat bantu. Tuhan Yesus enggak, dia berjalan normal, saudara. Dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Dia berkuasa atas alam ini. Ketika badai mengamuk di Danau Galilea, Tuhan Yesus apa? Dia hardik itu, saudara. Dia suruh diam itu topan angin, saudara. Gelombang yang bergelora. Itu artinya apa? Yesus berkuasa atas alam semesta ini, saudara. Dia juga berdaulat atas hidup kita. Makanya kalau Tuhan Yesus ada yang sakit, dia berkenan menyembuhkan, sembuh aja, saudara. Mujizat gampang dia lakukan, dia buat karena dia tuh Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas hidup kita, ya. Jadi kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti bahwa dia berdaulat atas hidup kita. Hidup kita itu ada di dalam kuasa Tuhan, ada dalam genggaman Kristus. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang sanggup memberkati hidup kita. Dia sanggup terus membimbing kita, mengarahkan kita menuju rencananya, saudara. Sehingga setiap janji digenapi dalam hidup kita. Ya, ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, itu artinya bahwa Yesus sebagai Tuhan, kehendaknya, firman-Nya harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak bisa, saudara yang kasih Tuhan, kita hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita mengabaikan kehendak-Nya. Sebagai orang percaya yang mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dia menjadikan kehendak-Nya sebagai prioritas dalam hidupnya. Ya, di dalam hidup kita bukan kehendak kita, tetapi kehendak Dia yang harus dilakukan. Ya, ini belum dicatat, saudara. Saya tambahkan satu lagi, ya. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Tuhan dalam hidup kita, itu artinya bahwa kita harus menaruh penghormatan kepada Dia, ya, lebih dari apapun. Amin. Ketika kita datang kepada Dia, kita nggak datang dengan sembarangan, saudara. Kita benar-benar mempersiapkan hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita tidak memuji sembarangan. Ketika kita menyembah Tuhan, tidak menyembah dengan sembarangan. Ketika kita melayani, tidak melayani dengan sembarangan. Ketika kita memberi, tidak memberi dengan sembarangan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada pribadi yang luar biasa. Yaitu pribadi, Dia adalah Tuhan dan Allah dalam hidup kita, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 3 hal yang akan menentukan sikap kita, saudara. Menentukan mempengaruhi hidup kita ketika kita benar-benar mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyadari bahwa yang pertama, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kita harus menjadikan kehendak-Nya menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita harus menaruh hormat. Ya, kita harus menaruh hormat kepada Dia lebih dari apapun. Jangan pernah kita datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Kita harus selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita selalu diteguhkan iman kita ini. Di tengah-tengah gejolak dan gelombang dunia ini, Dia tetap berdaulat atas hidup kita, saudara. Dia akan sanggup menolong dan memberkati hidup kita. Karena Dia itu adalah Allah. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Rindu Setiap Waktu, saudara. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari rindukan Dia setiap waktu dalam hidup kita.
Karena tidak ada pribadi yang lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan pribadi Yesus. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, jadikan kehendak Tuhan, jadikan firman Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Mari kita berikan penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, yang kupegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang kupegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami berikan penghormatan yang tertinggi bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Engkau menyingkapkan bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau Yesus, Engkau bukan manusia biasa. Engkau juga bukan hanya sekedar nabi Tuhan. Engkau bukan hanya sekedar tokoh yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi firman-Mu memberikan kesaksian kepada kami bahwa Engkau adalah pribadi Allah. Engkau adalah pribadi Tuhan yang hadir ke dunia ini. Engkau adalah firman. Engkau telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami mendapat satu pelajaran yang baru dalam hidup kami. Kami mengenal Engkau melalui firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini, apapun masalah dan pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi,
Biarkanlah mereka Tuhan terus melihat Allah yang dia sembah. Yesus yang mereka muliakan adalah pribadi Allah dan Tuhan yang hadir dalam hidupnya, yang berdaulat atas hidupnya, berkuasa atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang sanggup memberkati umat-Mu di tempat ini. Engkau yang sanggup menuntun umat-Mu di tempat ini. Sekalipun dunia terus berubah, sekalipun tantangan tetap ada Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Kami tidak berdaya, tetapi Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau tetap memegang masa depan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini kami diajarkan ketika kami memiliki iman bahwa Engkau adalah pribadi Allah, Engkau adalah pribadi Tuhan. Kami perlu memprioritaskan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Mungkin selama ini adalah kehendak kami, keinginan kami yang menjadi tujuan utama. Tetapi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa tujuan yang utama adalah bagaimana kehendak-Mu dapat terrealisasi dalam hidup kami, terwujud dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu, melakukan setiap kebenaran firman-Mu, melakukan setiap perintah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami juga tahu bahwa Engkau adalah pribadi Tuhan, Engkau adalah pribadi Allah. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, kalau selama ini ketika kami datang kepadamu, ketika kami melayani, ketika kami memberi dengan tidak rasa hormat terhadap-Mu Tuhan. Kami tidak menaruh hormat dan penghargaan yang tertinggi terhadap-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami berhadapan dengan pribadi-Mu adalah kami berhadapan dengan pribadi Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, ajar kami untuk selalu menghormati-Mu Tuhan. Untuk terus memuliakan Engkau Tuhan. Terus meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami menjadi umat-Mu yang selalu menghargai dan menghormati kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami terus dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin tunduk kepada Tuhan, semakin memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan.